Roti ini enaknya kalau saya dipotong dulu sedikit, celupin, nikmatin untuk sarapan. Halo semua, gimana starternya? Sehat ya? Kuat ya? Yuk kita bikin lagi ide untuk menggunakan starter atau ragi alami yang udah kita bikin. Yang kedua resepnya biasanya yang terfavorit itu namanya focaccia. Bahannya seperti biasa, yang namanya kita mempergunakan starter sourdough pasti bahannya simple. Mulai ya, saya sharingkan bahan-bahannya. Nah pertama-tama pasti yang harus kita siapkan adalah starternya. Lihat ya starter saya. Tadi pagi saya udah siapkan, ini perbandingannya 1 starter dengan 2 air dan 2 tepung. Jadi karena kita mau pakai 200 gram starter, ini saya siapkan tadi pagi 70 gram starter dengan 140 gram air, ditambah kalau kita udah aduk rata atau larut air dengan starter, baru kita tambah tepung juga 140 gram. Nah ini tadi udah 6 jam, lihat ya tingginya udah 3 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Setelah starter, pasti kita mulai untuk nyampurin tepungnya. Untuk tepung yang saya gunakan di sini saya pergunakan 650 gram tepung serbaguna atau all purpose ya. Ini 650 ditambah dengan 350 tepung protein tinggi atau tepung roti. Campur dengan 850 ml atau gram air. Aduk rata. Setelah tercampur rata, kita istirahatkan 30 menit atau prosesnya bernama autolyse. Setelah adonan kita tepungnya sudah diistirahatkan 30 menit, saatnya kita campur dengan starternya 200 gram yang sudah kita siapkan 4-6 jam sebelumnya. 20 gram garam, 25 gram olive oil, aduk dengan spatula. Oh iya, focaccia ini adalah roti yang berasal dari Italia dan ini roti terkenal banget di seluruh dunia ya. Karena roti asin, dia nanti kita bisa topping seperti pakai olive, capres, rosemary, bawang putih, tomat. Idenya nanti silahkan berkreasi sendiri. Kalau sudah tercampur rata, tutup dan istirahatkan untuk nanti setiap 20 menit kita bisa proses stretch and fold. 20 menit pertama untuk melakukan stretch and fold. Ke sekeliling bowlnya. Stretch and foldnya bisa kita lakukan 3-4 kali sampai adonannya nanti setelah kita periksa sudah elastis. 20 menit yang kedua atau stretch and fold yang kedua. Istirahatkan lagi selama 20 menit untuk melakukan stretch and fold yang ketiga. Kita cek ya. Kalau dia sudah elastis, sekali lagi sudah elastis ya, udah bagus, udah window pane. Jadi kita sekali lagi bisa disimpan ke dalam lemari es. Simpan dalam lemari es semalaman. Diamkan dalam suhu ruang selama 2 jam. Ini adonan kita yang sudah diistirahatkan 2 jam di suhu ruang.
isi dengan olive oil. Gak ada ukurannya ya. Biasanya saya pakai 2 loyang. Yang satu loyangnya 40 kali 30 dan yang satu lagi loyangnya 20 kali 20. Ratain. Adonan mau kita tarik ya, mau dilebar-lebarin, jadi perlu meja kerja yang bersih dan dibasahin dengan air. Kita lebarin. Saya mau bagi 2, satu di loyang yang 20 kali 20, satu yang untuk loyang 30 kali 40. Cover dengan plastik wrap yang dilapis dengan olive oil sedikit aja agar tidak menempel ke adonan. Oke, baru ditutup dengan serbet. Istirahatkan 1 jam. Setelah 1 jam kita istirahatkan, terus jangan lupa ovennya sudah dinyalain ya dari sekarang, jadi kurang lebih 220 derajat selama setengah jam. Baru kita mulai untuk memberi topping si focaccia yang mau kita bikin. Sebenarnya toppingnya banyak banget variasinya. Terus kalau kita mau menggunakan apa ya, kayak kita punya seni lah, mau dibikin pohon, mau dibikin taman, itu terserah aja, berkreasi sendiri. Dan di sini kebetulan saya pakai tomatnya namanya Tom Cherry Tomato. Kata dia sih seperti superfood ya, ini nggak usah diikutin. Jadi boleh aja pakai tomat cherry atau tomat biasa yang ada di pasaran, terus kita potong-potong. Jadi silahkan berkreasi. Ini juga nggak ada patokan ukuran atau gramasinya, sesuai dengan selera aja. Yuk kita mulai untuk memberi topping focaccia kita. Pertama-tama kita kasih dulu olive oil. Nah, ini bagian paling menyenangkan buat saya. Kita colok-colok semua adonan ini dan sekalian ngegeser adonan biar sampai ke ujung-ujung loyang. Colok-colok sambil ngebawa adonan ke sisi-sisi loyang. Garam secukupnya di sekeliling adonan. Loyang focaccia saya pergunakan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Sebar rosemary yang mau kita pergunakan, kita rendam dulu dalam minyak olive oil, kemudian kita marinasi selama 1 jam dan siap ditaburi di atas permukaan adonan kita. Sisa minyaknya bisa kita taburi di atasnya. Black olive yang sudah saya potong bulat-bulat kita tebar. Capers, ini semua kalengan ya, bisa dicari di supermarket.
Saya pergunakan yang katanya tomat paling kecil di dunia, dan ini katanya juga superfood. Jadi kalau pakai tomat cherry yang biasa bisa dipotong-potong, atau tomat besar pun bisa. Tinggal dipotong-potong dan dikreasikan bentuknya sesuai selera. Lihat deh focaccia saya, warna-warni, cakep banget, udah kayak di kebun. Terus ini juga kalau mau berkreasi ditambahkan lagi dengan sun-dried tomatoes juga boleh, atau ide yang lebih baik lagi misalnya ditaruh nih batang-batangannya si rosemary, dibikin kembang-kembang, dibikin daun-daunan, cakep. Silahkan berkreasi. Yuk sekarang kita masukin ke dalam oven yang sudah kita panaskan 220 derajat selama setengah jam. Panggang selama 30 menit, dan bila perlu setiap 15 menit bisa diputer agar matangnya rata. Focaccia, roti Italia yang terkenal itu sudah kita bisa bikin sendiri di rumah dengan ragi alami yang kita rawat sendiri juga di rumah. Bangga ya, senengnya kasih makanan untuk keluarga hasil tangan kita sendiri. Sekarang kita lihat yuk, apa sih isi dalamnya, atau maksudnya bagaimana sih keadaan di dalam setelah kita potong si focaccia ini. Yuk bareng saya kita cek. Cakep banget. Roti ini enaknya kalau saya dipotong dulu sedikit seberapa banyak yang saya mau makan. Kita masukin ke dalam toaster 5 menit, kemudian bikin olive oil, sedikit balsamic vinegar, celupin, nikmatin untuk sarapan. Selamat mencoba di rumah.